Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti kami mengatakan salam budaya, nanti Bapak Ibu serta adik-adik sekalian balas dengan lestari budayaku, gitu ya? Sambil tangan kanan di dada kiri. Oke, kita coba. Salam budaya. Lestari budaya. Baik, wah kompak sekali ya. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Kebudayaan yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Warisan Budaya, yang kami hormati pula Kasih Warisan Budaya Tak Benda Bapak Marsudi, yang kami hormati pula Kasih Warisan Budaya Benda Bapak Edi Sarjono, keluarga besar MAN 1 Wonosari yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta tim batik dari Astuti Batik yang nantinya akan menyampaikan materi serta membimbing kita dalam proses pelaksanaan BIMTEK Batik ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama dan utama pada kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada kesempatan pagi hari ini melimpahkan kepada kita karunia kenikmatan sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan bimbingan teknis membatik sesi yang kedua setelah kemarin sesi yang pertama kita sudah lakukan untuk segmen guru mulai. Baik Bapak Ibu dan peserta BIMTEK, untuk melangsungkan kegiatan kita, mari kita awali dengan membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya adalah sambutan serta arahan yang akan langsung disampaikan oleh Kabid Warisan Budaya kepada Bapak Agus Budi. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur suwun. Bapak Ibu guru pendamping dari MAN Wonosari yang saya hormati, rekan-rekan dari Gundaga Budaya atau Dinas Kebudayaan juga yang saya hormati, beserta tim dari Astuitik dari narasumber nanti BIMTEK Batik ini yang juga saya hormati. Pertama dan utama senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pagi hari ini kita dipertemukan di Aula PGRI dalam rangka untuk mengikuti BIMTEK Batik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Ibu bapak peserta yang saya hormati, kegiatan ini sejujurnya dilaksanakan 2 hari, gitu. Sejujurnya dilaksanakan 2 hari, tapi nanti akan kita padatkan menjadi 1 hari dan mohon izin nanti sampai sore, pokoknya tuntasnya kan itu sampai ini nanti semua bisa membawa hasil karya masing-masing, bisa dibawa nanti. Mau ditinggal di sekolah monggo, mau di hostel kuntur monggo, itu nanti. Dan kegiatan ini ya menurut saya sebetulnya ya kepeksa diadakan untuk jenengan kan gitu. Ini tapi kami memang terpaksa, tapi ini semoga ini bisa linear dengan kegiatan Bapak Ibu yang ada di sekolah kan gitu. Karena menurut saya belum tahu persis mata pelajarannya di MAN itu apa saja kan. Kemarin kami diskusi dengan teman-teman itu, masalah neng MAN itu kan pelajarannya agama semua kan gitu. Sehingga kita mencoba-coba ngepaske itu kegiatannya apa gitu. Nah, terus kita ada slot untuk batik, sehingga kami sowan ke MAN, ini kita tawarkan, ini masuk enggak kan gitu. Alhamdulillah masuk karena salah satu di antara kelasnya ada yang jurusan batik ya, tata busana. Nah, yang tata busana itulah diskusi dengan teman-teman itu bisa masuk, bisa kita fasilitasi. Alhamdulillah pada saat ini bisa kita fasilitasi. Nah,
dari pelaksanaan yang seyogyanya 2 hari akan kita padatkan menjadi 1 hari. Ini semoga nanti tidak mengurangi materi daripada yang akan disampaikan dari narasumber batik nanti, termasuk juga hak-hak daripada peserta juga kita full kasih kepada peserta semuanya. Nanti walaupun kita padatkan, kami ya hanya waktu lah itu yang kami dikejar-kejar waktu, karena hari ini pun sebetulnya di tempat kami banyak kegiatan. Selanjutnya juga akan kita laksanakan, akan kita kenalkan juga di TBG. Namun TBG sampai hari ini, sampai akhir Desember ini full kegiatan. Besok 17-18 di sana ada rintisan budaya, rintisan budaya akan ekspo di sana. Hari ini untuk HKN ada ketoprak, ada keroncong hari ini yang di sana tampil. Nah, monggo nanti misalnya ada waktu atau kapanpun kalau ada waktu silahkan ke TBG. Jumat, Sabtu, Minggu itu ada kegiatan. Kegiatannya adalah GSST, gelar seni sepanjang tahun. Kalaupun di MAN itu ada kesenian unggulan yang bisa ditampilkan, monggo nanti ikut berpartisipasi ngisi di TBG yang itu maksimal peserta 30 untuk bisa tampil, termasuk kru niku ya sik ngewangi, misalnya sebagian ngewangi gawake nopo lah itu alat-alat musiknya itu termasuk bagian dari 30 itu. Durasi main 20 menit nah gitu, durasi main 20 menit. Bahkan kami di pagelaran wayang pun wayangnya wayang padat itu hanya 2 jam. Nanti semua kegiatan ketoprak 2 jam, tapi untuk musik-musik itu 20 menit itu. Monggo nanti disesuaikan untuk anak-anak atau bapak ibu yang ada di MAN untuk mengkondisikan pesertanya. Sekali lagi, kami tidak menutup pintu untuk panjenengan tampil di TBG gitu. Nah, ibu bapak yang saya hormati, terkait dengan kegiatan pagi hari ini kita didanai oleh Danais, dana keistimewaan, sehingga fasilitas dengan komplit banget gitu, komplit banget. Bahkan ada makan siang ini tadi. Nah, nanti tenang mawon sampai sore tidak masalah gitu. Dari pagi ini nanti sampai sore sak rampungi. Kemarin hujan deras pun dari peserta itu masih antusias itu aman semuanya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon nanti untuk bisa diikuti dari awal sampai akhir, sampai produk panjenengan nanti bisa untuk foto bareng, karena kemarin juga hasilnya bisa untuk selfie kan itu di babang masing-masing nanti. Nah, itu semoga bisa memberikan manfaat, memberikan nuansa baru di MAN Wonosari terkait dengan kegiatan Bintek Batik pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami di dalam memfasilitasi dan di dalam menyampaikan uraian pada pagi hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Ini masih nunggu narasumber COVID. Gimana Mas Eti? Kita tunggu atau materi dulu ya Mas? Oke. Ibu Bapak yang saya hormati dan peserta, setiap pertemuan atau setiap kegiatan kami ini harus ada ceramah tentang COVID. Yang dalam hal ini nanti narasumber COVID itu dari DPR. Itu wajib bagi kami. Makasih. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Agus Budi yang sudah memberikan sambutan serta arahan. Untuk selanjutnya adalah pengantar sebelum nanti ada materi dari anggota Dewan yang insya Allah sedang dalam perjalanan di sini. Untuk materi pengantar yang pertama dari Mas Taufik. Oh, Mas Lukman dari tim Astoti. Monggo Mas Lukman. Perkenalkan, saya Lukman Adi Pratama, perwakilan dari tim Astuti Batik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknologi batik atau lebih familiarnya untuk sekaligus promo. Apa sih untuk Astuti Batik dan apa produk-produk di dalamnya?
Astuti Batik, yakni perusahaan atau nama brand dari PT PMJT, brand produk-produk kesenian. Di sini kesenian bisa bukan hanya peralatan batik, tapi juga ada peralatan seperti seni lukis, seni pahat, seni sablon dan lain sebagainya. Yang terletak di Dusun Jeblok, Kelurahan Tegarimolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ini adalah sanggar kami, sanggar batik Moro maupun Joglo. Kalau mungkin ada pelatihan-pelatihan yang bertempat di perusahaan kami, yang kanan sedang yang kiri adalah bangunan batik Moro, yang ini tempat untuk melihat hasil karya-karya batik yang telah kami buat. Data tren Astuti. Di sini trainer utama kita ada 3 orang. Yang pertama Mbak Dinda, yang kedua Pak Sumardi, dan ketiga Pak Rohmat. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kami mengundang yakni Bapak Sumardi. Beliau adalah ahli dalam batik tulis dan zat warna alam atau ZWA. Ya meskipun nanti pewarnanya menggunakan pewarna sintetis, tetapi di sini kita mencari ilmu dari beliau adalah teknik dari batik tulisnya. Beliau sudah banyak mendapatkan rekor muri di negara Indonesia ini untuk perihal batik tulis. Produk-produk dari kami yang paling menonjol atau brand kami yang paling terlihat yakni adalah kompor batik bertenaga listrik dan juga canting bertenaga listrik. Dari atas kiri adalah kompor cap. Kenapa kompor cap lebih besar? Ya karena wajahnya lebih besar karena buat capnya itu kan mengasih alatnya menggunakan media yang lebih luas. Sedangkan yang kanan adalah kompor dengan canting biasa. Terus yang kiri bawah ini adalah kompor kami yang mungkin bisa dikatakan brand yang paling bagus. Karena ini jelas sudah SNI dan juga bodinya bodi kuat dan juga daya tahan panasnya lebih panas. Sedangkan yang paling kanan bawah adalah produk terbaru kami yakni canting batik listrik portable. Itu tadi tidak menggunakan cop-copan listrik hanya, tetapi menggunakan baterai aja. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi tinggal ngecas baterainya saja. Perusahaan kami berdiri sejak tahun 2011 dan sampai saat ini kami memiliki banyak produk-produk unggulan yang berupa kompor maupun canting listrik. Meskipun bukan hanya kompor dan canting, tapi produk unggulan kami yakni cuma kompor dan canting. Kompornya pun juga banyak sekali modelnya ya. Ada yang model aluminium, besi, terus ada juga yang dari kayu maupun ada juga dari tangan liat. Teknologi dan budaya. Ya, kalau dulu kita mencanting atau membatik itu menggunakan kompor minyak ya. Kompor minyak itu banyak sekali kelemahannya. Yang satu berupa dia menggunakan minyak tanah, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui lagi, atau bisa dikatakan bisa habis kalau dipakai terus dengan waktu yang banyak. Dan tapi sekarang ada tenaga listrik, maka kita berinovasi untuk mengganti tenaga itu menjadi tenaga listrik. Untuk info lebih jelasnya lagi, mungkin dari adik-adik atau ibu guru, bapak guru, kalau ingin bertanya lebih lengkapnya lagi bisa kunjungi website kami www.astuti.co.id atau katalog WA ada di nomor yang tertera. Lalu ini produk-produk kami yang lain selain kompor maupun canting, yakni ada meja pola, meja cap dan bak jeluk batik.
Untuk harga nanti bisa ditanyakan dulu. Terus ada gawangan single, gawangan kain double, ataupun gawangan baju yang udah jadi baju. Terus ini juga beberapa alat seni budaya kami juga menjualnya. Kalau mungkin ibu bapak guru membutuhkan untuk prakarya di sekolah. Dan kami juga mempunyai paket promo ya, Pak Adik. Jadi kalau menggunakan paket promo kita lebih mujarnya dengan harga yang lebih terjangkau. Dan kita juga dalam setahun itu kita juga ada program, yakni pembagian kompor-kompor batik gratis di acara Batik Merdeka, yakni pada bulan Agustus. Mungkin kalau tahun depan bapak guru ingin mengajukan sekolahnya dalam program Batik Merdeka, bisa mendaftar atau mengelis sekolah itu dari website www.astuti.store atau mungkin melalui website di bawah ini, Instagram atau WhatsApp atau mungkin Facebook dan lain-lainnya. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Lukman yang sudah memberikan pengantar. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan kehormatan kedatangan salah seorang anggota dewan. Beliau adalah Bapak Ari Siswanto dari Komisi D yang membidangi terkait hal pendidikan kebudayaan juga. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan motivasi terkait dengan seni batik dan juga pesan-pesan terkait dengan protokol kesehatan. Kepada Pak Ari Siswanto, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadu yang kami hormati Bapak Agus Mantara selaku Sekdin dari Kundo Kabudaya, yang kami hormati Pak Agus, siapa lagi? Pak Agus Budi, masalahnya banyak Agus sih di Dinas Kebudayaan. Beserta jajarannya yang kami hormati pula, dan juga yang kami hormati Ibu Bapak Guru dari MAN. Ini banyak teman saya sebetulnya, atau mungkin salah satu ini ada teman saya, nggak sengaja ketemu. Ada Bu Narti, ada Bu Itin, Bu, oh ya, banyak sekali Mas Agus. Karena saya dulu itu sales Yudhistira, jadi hampir kenal guru-guru di seluruh Gunung Kidul gitu. Apalagi guru wis dhisik kanca lah, tambah kenal lagi. Jadi arep nyalek apa provinsi gampang ning ketoke langsung pensiun kayaknya ini. Yang kami banggakan seluruh siswa siswi, ada siswanya satu, luar biasa ini, ganteng dewe. Saya ada saingannya jadinya ini ya. Di luar biasa yang kami banggakan ya seluruh siswa siswi MAN. Salah satunya ini, jadi saya mendengar MAN ini agak bangga Pak Agus, karena ternyata sudah selain pembelajaran umum yang didapatkan juga kami dengar itu ada boardingnya ya. Nah, inilah yang salah satu daya tarik. Bisa jadi nanti anak saya ke sana Bu, insyaallah. Karena anak saya udah kelas 2 SMP, paling sebentar lagi kelas 3, sehingga yang golek sekolah sing ngene boardinge ngentine ning Gunung Kidul gitu lho, sing kira-kira setara SMA. Ternyata saya mendengar ada MAN. Yang semoga nanti bisa diterima ya Bu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini pertemuan yang sangat luar biasa. Yang pertama di tengah kondisi COVID ya, yang insya Allah normal guys, sebentar lagi udah normal ya. Kita
harus berbaik sangka dan banyak husnudzon bahwa kondisi ini akan segera membaik. Yang terpenting saya kira di tengah situasi seperti ini ada pesan seorang dokter zaman dulu yang saya kira kita semuanya kenal ya, yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina saya kira orang sudah familiar ketika banyak membaca sejarah tentang ya kalau sekarang mungkin istilahnya dokter spesialis. Jadi gini adik-adik, dokter Ibnu Sina itu pesen 3 hal terkait dengan kondisi yang paling cocok saat ini, dan ketika ini diterapkan saya kira ini bisa menjaga imunitas kita. Pesan beliau itu yang pertama adalah kepanikan itu adalah separuh dari penyakit. Jadi adik-adik itu gampang panik, gampang cemas, maka itu adalah separuh dari penyakit. Betul nggak adik-adik semuanya? Biasanya rak sing panikan, bingung, apa meneh bar putus karo pacare, gue panik, nah gue biasanya gampang diserang oleh penyakit. Maka harus tenang. Ketika ditakdirkan harus putus dengan pacarnya, tetap tenang, masih banyak gantinya. Tapi kalau saya mengajarkan ke anak saya, sojo pacaran sih, sing penting pacaran harus bar nikah, ora wis nikah lagi pacaran, kan kepenak gitu kan, adik-adik semuanya. Imbangannya urung nikah wis pacaran sih, runtang-runtung sih, kira-kira rak bar nikah ya piye? Nanti kayak wis mas ngopo iki. Maka lebih baik saya doktrinkan anak saya, wis anak saya kan 4. Alhamdulillah itu anak saya 4 guru. Yang pertama itu ya kuliah. Ya, kemarin alhamdulillah diterima di UGM Mas Agus. Yang yo mesake sing sinau masih jam 2 bengi. Kasihan juga, tapi alhamdulillah diterima di UGM baru semester pertama ini. Yang kedua SMP kelas 2, yang ketiga SD kelas 4, yang keempat itu baru hampir 3 tahun. Nah, yang kelima dan keenam walau alam ini kemungkinan ya masih bisa Mas Agus, walaupun istri saya yang kayaknya enggak ini, was aku rasa aku mas arep golek yo aja saka aku, wah repot iki. Repot gitu Bu. Jangan, tenang saja, saya itu udah komitmen dengan istri tetap kami jaga itu. Artinya 4 anak saya ini ya yang pertama kedua insya Allah paham tentang ya paling tidak sabar, rasa ya istilahnya gigi mongso dan baginya. Jadi kembali ke pesan Ibnu Sina tadi, yang pertama adalah kepanikan itu separuh dari penyakit. Jadi adik-adik jangan gampang panik, jangan gampang cemas. Yang kedua, ketenangan itu adalah separuh dari obat. Jadi ya kebetulan kita ditakdirkan sakit, kita ini tenang, tidak panik, dihadapi dengan tenang, tegas, maka itu adalah separuh dari obat. Mari ini cepat. Yang terakhir, sabar. Ini bukan pesan saya ya, pesan kalau saya itu pesan kadang ngalor gitu. Tapi ini pesan Ibnu Sina yang saya kira bagus kita terapkan. Yang terakhir pesan beliau itu adalah sabar. Kesabaran itu adalah awal dari kesembuhan. Jadi kebetulan kita itu oleh Allah itu ditakdirkan sakit, kita itu tidak panik, kita tetap tenang dan kita sabar dengan kondisi itu, maka yakinlah itulah awal kesembuhan. Siap ya, paham ya? Coba jenengan bandingkan, jenengan sudah sakit di rumah sakit, wis bingung, panik, ya iki kepiye iki aku sakit iki parah rasa diobati masalah sakit panu ini. Misalkan atau sakit yang parah ya, sakit jantung ya, terus kita panik, kita tidak tenang, terus ditambah kita tidak sabar, kira-kira itu sembuhnya lama atau cepat? Pasti lama. Tetapi kalau kita tenang, kita tidak panik dan kita sabar, maka insya Allah proses kesembuhan itu akan kita alami. Itu yang pesan moralnya itu. Yang kedua, kaitannya dengan pelatihan ini sungguh luar biasa. Jadi alhamdulillah di
Undo Kabudayaan atau kalau dulu istilahnya Dinas Kebudayaan ini punya program yang luar biasa. Nanti di tahun 2022 yang kemarin Pak Agus sudah sudah menyampaikan di Komisi D, ini akan ada anggaran sekitar 18 miliar. Duit apa 18 miliar barangnya untuk kegiatan seluruh Gunung Kidul. Bukan hanya seni, mungkin jenengan persepsi dari Dinas Kebudayaan selama ini kan enengnya persepsi jenengan itu kan apa jatilan gitu, ketopraan, terus apa wayang, itulah yang selama ini selalu kita dengar. Tetapi Bapak Ibu semuanya, kalau kita buka di kegiatan Dinas Kebudayaan itu luar biasa. Untuk mempertahankan budaya kita ini sungguh luar biasa. Misalkan kalau di sekolah ada lomba geguritan, lomba mocopat dan sebagainya, itu sudah mulai luar biasa. Di tema-tema kayak gini ini juga nanti banyak. Ini hanya bagian kecil dari kegiatan. Bagaimana kita itu, ini targetnya kan kita itu tidak hanya mengenal batik ya, tapi nanti endingnya itu kan kita juga bisa membuat gitu loh. Nah sekarang ini kan batik ini harusnya menjadi kebanggaan. Kan coba, kok aku ya kebetulan nganggo batik ya. Apakah ketika kita pakai batik itu kelihatan tua gitu? Saya itu kelihatan tua nggak Bu? Dengan seusia saya itu kelihatan. Artinya ternyata batik ini sangat fleksibel. Bahkan seusia adik-adik ini, ketika pakai batik itu apakah kelihatan kayak ibu-ibu? Enggak juga toh. Kok iya mau? Ya ketika kostumnya itu kayak pakai yang ibu-ibu itu, tapi ketika kita bisa menyesuaikan, oh ya untuk ABG, untuk anak-anak SMA itu batik yang pas itu seperti ini. Maka kalau sekarang dengan umur berapa jadi ini? 15. Ketika pakai batik yang pas ya bisa kelihatan umur 25. Enggak, artinya tetap akan tampil yang tetap akan menyesuaikan keadaannya, termasuk ibu guru kita ini. Nah, kalau coba pakai batik yang pas, sekarang umur berapa Bu? Maka ketika pakai batik yang disesuaikan dengan alamnya, maka akan kelihatan seperti 25 tahun, seperti dulu ketika di SMA gitu. Nah inilah pentingnya salah satu kita itu mengenal batik gitu loh. Dan ini juga bagian dari corak atau kebudayaan kita yang harus kita pertahankan. Jangan sampai di tengah kondisi yang serba modern ini terus kita ini semakin luntur gitu loh. Wah, pakaian batik ini kuno, wah pakaian Jawa itu kuno. Lah inilah yang mulai harus kita pertahankan. Termasuk alhamdulillah di Gunung Kidul juga setiap kemis kemis pahing itu juga pakai pakaian Jawa. Coba dengan tonton ibu guru atau jenengan ketika pakai Jawa kan ketok anggun loh, kelihatan anggun. Artinya pakaian-pakaian budaya dari Gunung Kidul yang memang pantas untuk kita pertahankan ini untuk tetap dipertahankan. Nah ini hanya bagian dari semangat saja, dan yakinlah pada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, kami selaku mitra dari Dinas Kebudayaan akan selalu mengawal. Sebagai fungsi kami, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting, yaitu kita bersama-sama menganggarkan, bersama-sama mengawasi terhadap kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan ini. Yakinlah ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir, tetapi tadi saya katakan banyak event yang lain yang nanti bisa adik-adik rasakan. Tadi saya ngobrol sama Agus, termasuk kita ini minim SDM yang mengurusi tentang itu, termasuk beliau ini salah satunya tim ahli Mas Agus tim ahli cagar budaya. Saking orang nengi semangatnya orang untuk ke situ tuh kurang lah. Semoga nanti adik-adik semuanya itu ketika lulus paling tidak itu ada yang menjiwai ke situ dan menjadi bagian dari aset yang ada di Gunung Kidul. Saya kira itu ya Mas Agus ya, sedikit yang saya sampaikan. Nah ini alhamdulillah juga tetangga. Jangan kaget sekarang duduk di sini sebagai sekdin, nanti di 2022 sudah
beda posisi ya. Ini ya Mas Agus. Iso isi dinas kebudayaan atau nanti kepala dinas yang lain itu kan walau alam ya, semua itu mengalir ya Pak Agus ya. Kita tinggal menjalani takdir yang ada. Mungkin itu, dan oh ya lupa perkenalan ya, biar nanti ketika ketemu di jalan menyapa saya itu tidak segan lagi. Saya nama Aris Siswanto, asli dari Palian Kidul, Karangduet, Palian. Lahir tahun 1975. Saya udah 3 periode ini, udah mau 15 tahun jadi anggota dewan. Makanya tadi mau pensiun gitu, kayaknya sudah usia-usia yang pas untuk pensiun, dan ini sedang menggeluti bisnis yang lain. Saya sudah ada bisnis buah Pak Agus, sudah 3 cabang. Nah, semoga nanti di akhir jabatan saya ada ya 10 cabang, tapi cukup lah tinggal pensiun gitu. Istri saya tetap 1 Bu, santai saja. Anak saya 4, jadi sudah saya ibaratkan masalahnya ya dia terus ya Bu Guru wis Andris ngomong kan kuwi iki sensitif ya. Tapi kan yang penting anak saya sementara 4 itu tadi, masih sementara ini. Saya kira itu, dan monggo ketika ketemu di jalan disapa, ketika mau silaturahmi ke Palian juga insya Allah kami terima. Kebetulan tetangganya Pak Agus ini juga dari Palian, Burbido itu dusun ya. Beliau Surulanang, saya Palian gitu. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Aris Siswanto dari Komisi D DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Baik, selanjutnya kami mohonkan arahan dari Bapak Sekretaris Dinas kepada Bapak Agus Mantara. Waktu dan tempat kami aturkan, Bapak. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin paling barang 1-2 menit yang sama-sama kita hormati Pak Aris Siswanto, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Jadi Komisi D itu mitranya Dinas Kebudayaan atau Pondok Kebudayaan yang dalam hal ini selalu membackup berbagai macam kegiatan yang kami selenggarakan. Jadi kami selalu menginformasikan kepada Bapak-Bapak di Komisi D, dan beliau selalu membayang-bayangi kami untuk bagaimana kegiatan tetap bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kolaborasi Komisi D dan Dinas Kebudayaan ini berjalan dengan sangat baik. Ibu dan Bapak Guru Mandi yang saya hormati serta anak-anak yang mencintai, pagi ini kita berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan. Selama ini mungkin teman-teman seperti yang diaturkan Pak Ari, bahwa kebudayaan itu hanya ngurusi seni. Seni itu hanya satu bagian dari semua jenis kebudayaan. Ada 11 objek kebudayaan yang kami urusi. Jadi ada adat istiadat, tradisi lisan, ritus, kemudian seni, ada film, ada kuliner tradisional, ada jamu tradisional, ada pijat tradisional. Besok kita bimtek pijat tradisional, besok pagi. Kemudian ada cagar budaya. Lah selama ini orang ngerti seni itu kebudayaan itu seni. Jadi selama ini tidak. Kami itu yang namanya ada kemarin lomba film kami, ini lagi berproses. Kemudian sebelumnya kami ada lomba ngevlog. Anak-anak kan suka ngevlog ya. Nah, ada lombanya kami, ada lomba ngevlog. Objeknya cagar budaya. Kemudian ada videografi dan banyak lagi. Nah silahkan anak-anak ikuti Instagramnya Gundoka Budaya, ikuti Facebooknya Gundoka Budaya, atau mungkin kadang-kadang buka channelnya YouTube Gundoka Budaya, atau mungkin di PWNB channel, atau Anda bisa buka aplikasi kami Cakrawala Budaya Daksinarga. Silakan Anda ikuti itu, dan Anda akan dapatkan berbagai macam informasi dari kegiatan kami. Manakala ada yang cocok dengan potensi sampeyan, maka komunikasikan dengan kami, pasti kami akan berkolaborasi. Inilah kami Gundoka Budaya, Dinas Kebudayaan, dan terima kasih Pak Ari dukungannya. Lama ini mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Dan mohon izin Pak Ari, saya insya Allah hari ini saya mendaftar seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk Kepala Dinas Kebudayaan. Mudah-mudahan bisa
menyajikan sesuai yang diharapkan pimpinan. Kalaupun nanti belum beruntung ya berarti masih ada kesempatan di tahun-tahun yang akan datang. Yang jelas secara pribadi saya mencoba bismillah untuk ikut berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Dan itu yang kami sampaikan. Terima kasih kehadirannya Pak Arif, kolaborasinya, dan Ibu Bapak Guru. Terima kasih. Dan anak-anak tentunya kami mungkin tidak bisa semaksimal ketika seperti situasi normal. Mungkin makan biasanya kami prasmanan, sekarang dikotai. Kemudian mungkin tidak bisa membuka, saya jadi tidak ngerti wajahnya anak-anak. Jadi karena biasanya terbuka dengan bebas, iso ngobrol, iso. Sekarang semuanya terbatas. Jadi mohonkan maaf pada kami, dan tentunya tidak lupa tim Astuti, Pak Mardi dan kawan-kawan. Terima kasih. Tolong dampingi anak-anak dengan sabar, Pak Mardi. Anak-anak silakan kalau tanya detail ya, jangan sampai nanti pulang dari sini Anda tidak bisa membatik. Tugas Anda adalah pulang dari sini bisa membatik dan punya produk. Anda nanti akan dikasih alat. Jadi pulang dari sini dikasih alat. Praktekkan di rumah. Kalau sudah, informasikan kepada kami. Kami punya batik ciri khas Man misalnya. Pak, bisa dibeli enggak oleh Dinas Kebudayaan? Insya Allah nanti kalau misalnya batiknya kualifikasinya masuk, pasti kami beli. Karena kami itu beli batiknya juga tidak sedikit, setiap tahunnya banyak. Setiap event, setiap ini kami biasanya pakai ada kostum. Ini kami juga biasanya sering menggunakan produk-produk binaan kita. Kita tidak belanja dari di luar binaan kita. Lah monggo nanti ini digunakan kesempatan baik ini, silakan titip pokoknya, silakan teman-teman nanti adik-adik khususnya ketika belajar batik kudu iso batik dan harus punya produk. Paling ora iso dienggo dhewe gitu. Nggone sak keluarga didol tangga Teparo. Gunung Kidul menjadi tujuan wisata internasional. Jadi silakan nanti ini digunakan sebaik-baiknya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris yang sudah memberikan arahan. Baik Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, sebelum nanti masuk ke sesi praktikum ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi dalam BIMTEK ini nanti ada beberapa item yang nanti akan diterimakan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah APD, sudah dapat semua ya? APD, kemudian nanti ada konsumsi, ada uang transport, sudah terima semua? Kemudian nanti masing-masing peserta akan mendapatkan satu paket alat praktek seperti ini. Ini senilai sekitar 400.000 potong pajak lah. Jadi nanti semua peserta pulang akan membawa kompor beserta beberapa alat yang bisa digunakan di rumah masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami mohonkan waktu untuk narsum dari Pak Sumardi. Sudah ready beliau? Pak Sumardi untuk bisa maju ke depan. Monggo. Sepenuhnya untuk acara ini nanti akan dihandle oleh tim Astuti. Monggo Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat. Sini saya mau menerangkan bagaimana tentang menggunakan alat yang namanya canting. Mungkin sebelum saya jelaskan atau saya terangkan, mungkin beberapa yang sudah pernah bersentuhan dengan belajar atau membatik, kalau belum ada saya bisa langsung saya jelaskan sedetail mungkin, dan mungkin kalau sebagian sudah pernah mencoba dan mungkin selalu ada masalah, saya bisa meluruskan bagaimana tidak bermasalah. Nah, di sini alat canting yang mana dulu itu zaman nenek moyang kita itu satu set ini Bu, ada 5, tapi sekarang cuma diperkecil hanya ada 3 satu set. Jadi masing-masing itu yang paling kecil namanya cecek, yang besar kelowong, yang lebih besar tembok. Nah biasanya yang paling dipakai untuk pemula itu yang kelowong atau yang tengah itu. Nah
canting yang bagus itu mungkin kan sekarang ada canting dari Kuningan. Nah itu yang paling bagus tuh, itu canting yang dari tembaga, karena tembaga itu penghantarnya panasnya lebih lama daripada Kuningan. Jadi mungkin ibu-ibu atau adik-adik mau beli alat canting, bilang saja yang tembaga, walaupun harganya selisih, lebih mahal tembaga. Nah, terus penggunaannya itu megangnya di tengah. Kalau bisa kelingking ini ditempelkan di kainnya, supaya ketika kita gores itu kalau bulat ya bisa bulat, kalau garis nanti ya bisa lurus, tidak apa semacam enggok-enggok itu. Tapi kalau bisa, tapi kalau enggak mungkin kelingkingnya maaf mungkin pendek, jadi enggak bisa. Dan penggunaan lilin ini jangan lama, paling lama itu 20 detik. 20 detik nanti terus dituangkan, ganti yang baru. Mungkin selama ini pernah mencoba kok nggak tembus, nah, itu salah satu faktornya. Di samping itu mungkin adik-adik atau ibu pernah melihat di TV, kenapa kalau nyanting selalu ditiup. Sebetulnya kalau ini cantingnya nggak masalah, nggak perlu ditiup, langsung saja dari wajan itu langsung ke kain. Jadi itu mungkin konsep yang salah, harus disebul. Dan cara nyebulnya ini harus kosong, jangan lewat sini. Dari sini. Nyebulnya ini dihentak, jangan seperti nyebul kalau mau minum air panas itu. Jadi nanti ketika ini suaranya sling gitu berarti sudah nggak terhambat, bisa dipakai lagi. Kalau masih bandel pakai duk, mungkin adik-adik sebagian ada yang tahu, ada yang enggak, Bu. Duk, sapu-sapu duk yang hitam itu disesuaikan dengan lubangnya ini. Sapu hijau, jadi sapu hijau itu sapu hitam itu. Ada lagi sendiri. Itu mungkin masih bandel lagi, ini dicopot, dibakar. Itu untuk mengatasinya kendala buntu ini. Terus untuk kain itu warna menyesuaikan kain yang diwarna, karena kalau melalui diwarna harus 100% katun. Kalau enggak katun nanti warnanya seumpama merah, karena kain itu campuran plastik atau polesterol. Nah itu merahnya cuma jadi jambon, ketika hitam jadi abu-abu. Jadi harus benar-benar katun. Jadi untuk pewarnaan itu ada tiga jenis. Yang pertama remasol, kedua indugusol, ketiga naftol. Nah nanti di sini kita mau mempraktekkan yang naftol. Kalau naftol itu harus tidak kena sinar matahari, tapi kalau indugusol dan remasol harus kena sinar matahari. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang mungkin pernah mencoba, cerita pengalamannya, monggo. Nanti di sini saya juga membagi motif-motifnya, nanti digambar di tengah atau sesuai kreasi adik-adik. Waktu setengah jam, begitu selesai gambar langsung turun. Nanti setiap kelompok saya kasih contoh untuk membatik yang benar. Mungkin bisa dibagi kainnya, ya, sama kain. Mana adik-adik ada yang mungkin ada pengalaman sudah pernah, bisa monggo tanyakan.
Nah, untuk menghapus ada motif yang mungkin bleber atau ketetesan, itu cara menghapusnya dengan besi atau sendok dibakar, langsung yang mau dikehendaki dihapus itu kasih air, langsung besi atau sendok yang sudah panas digosok-gosokkan. Kalau saya khawatirnya nanti nggak nyampe, tapi kalau gambarnya Itu loh Bapak itu loh. Paham? Kalau gambar ini aja, nggak usah nanti waktunya habis. Tidak usah. Iya. Wah, yang penting obah. Kalau motif kan bisa ngambil di internet. Iya. Yang pokok nanti untuk pentandingannya itu. Iya. Tuh temennya sampai dimulai.
atau mungkin nanti bisa kreasi. Orang itu Mulai. Sudah siap semua ya? Halo, sudah siap semua? Ini ambilnya jangan penuh, jangan setengah, cuma seperlima saja. Ya, makanya paling lama itu cuma 20 detik. Jadi begitu sudah 20 detik, jadi ini hubungannya nanti dengan rasa, perasaan. Jadi mulai dilatih rasa, karena batik itu hubungannya dengan rasa. Nah, begitu sudah, langsung dituangkan ganti yang baru. Itu langkah pertama. Terus tidak usah ditiup, langsung ini jangan ditekan, cuma ditempel terus gores. Nanti setiap satu kelompok datang cara-caranya itu. Terus diusahakan, karena di sini kan alatnya nggak ada yang untuk naruh, jadi ini harusnya naruhnya ada lampin atau pokoknya ada lampin supaya mungkin bambu yang putih sifatnya segini, nanti naruhnya gini, jangan asal ditaruh di lantai. Karena nanti ketika mau ambil, ini kan lengket ini riskan, mudah patah. Biasanya hal seperti ini nggak diperhatikan, nanti beli. Jadi nanti ketika ini lengket, ngambilnya jangan gini, putar kanan atau kiri. Ini maaf, tidak semua narasumber hal ini disampaikan, padahal ini yang pokok. Nah, jadi ini kiri kan, jangan langsung dari sini. Ini pasti nanti hubungannya dengan pencantingannya tipis. Kalau tipis, ketika diwarna motifnya hilang. Ini. Karena ini kan sudah lama, jadi kan sudah ada lilirnya yang beku. Nah, ini coretan gini. Terus ngambilnya nunjuk ke belakang. Tapi kalau ngambil bawahnya simetris, nah netes, ya kan? Jadi ini semacam rem. Baru pemula, diusahakan megangnya yang benar gini. Karena kalau yang kemarin sudah pada salah megangnya, jadi seperti itu terus. Ya ini gini ya, kalau bisa kelingkingnya ini nempel. Tapi kalau nggak bisa ya terus, nanti kalau ada yang netes, jangan berfokus yang netes. Biar aja nanti kalau udah selesai bisa dihapus. Ya. Terus kalau ini buntu, ini dikosongkan, ini ditiup, dihentak. Nah, kalau suaranya seperti itu berarti sudah enggak buntu. Jangan seperti mau minum tuh enggak mau kotorannya. Ini gini. Ini tempelkan terus jalan. Ya. Kalau nyambung dia ambil berapa ini biar enggak ketara, ya kan? Nanti kalau kesulitan panggil Pak Marji. Tombongan tuh. Ya, mulai.
Jadi video kan. Oh, Akhirnya ini dulu ya, tampilkan ya. Aku pakai gitu. Ini Aku lupa. yang mana? Ini sama Tasya loh, Mas. Ya, Ini sama yang Tasya. mana? Yang mana? Jangan aku orang Ayo cicip jadi ini udah Mbak. Ini nanti. Tanganku udah. Biar nggak tremor, jengkreknya ditempelkan biar nggak tremor. Karena tadi kan Besok kalau mungkin di sekolah atau mungkin mau belajar di rumah, jadi bahasanya lemek. Kalau enggak lain yang agak dipakai. Mengatas. Kok Natalnya deh? Cenderung kok nunggu kok untuk Maka saya kasih tahu ini. Minum dulu supaya nggak tegang. Dek, sampean duduknya menghadapnya ke sana biar ngambilnya enak. Slow but sure. Pelan tapi pasti. Slow men. Wah. Pak Martin nek rada awan bahasa Inggris aja cok kaget. Asal mboten bahasa Jepang ya, Pak. Ini jangan miring. Ini posisinya gini, jangan miring. Nah. Kita tolong. Ini masuk gini. Nah, jangan gini. Gini. Nah, terus ini ngambilnya nanti tinggal gini saja. Ini gini. Nah. Itu belum isi. Ininya, kalau ini nunggu sekali. Bagusnya. Menghadap mereka, sampean menghadap sana. Menghadap ke sana biar ngambil. Halo, ini yang kedua bagaimana? Nggak ada pertanyaan. Merasa terima kasih, alhamdulillah karena telah mendapatkan kesempatan untuk anak-anak kami mengikuti pelatihan membatik ini. Semoga nantinya mereka dapat mengembangkan bakat-bakatnya sehingga di luar jam-jam pelajaran atau mungkin di jam-jam ekstra bisa semakin menggali apa yang mereka mampu. Syukur-syukur nantinya bisa dikembangkan di dalam proses-proses berkehidupan di masyarakat. Intinya seperti itu, Pak. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan matur nuwun karena dinas telah memberikan kesempatan pada Man 1 begitu. Saya tetap berharap dan memohon seandainya memang ada peluang-peluang yang nantinya dapat untuk bekerja sama atau dalam hal ini dapat memberikan kesempatan ke anak didik kami selain daripada membatik, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa untuk bekerja sama. Itu harapan saya tetap masih berharap untuk diberikan kesempatan untuk dari Dinas Gundu Kabudayaan untuk hal-hal yang lain seperti mungkin seni-seni tradisi yang memang kami kelola di sekolah saya. Oh, sing arep perno, sebelum kene. Pembatikan sudah selesai. Terus kelanjutannya diwarna. Guys, 5 buku tahu nggak ada sama merah bisa ini? diperes ya. Master Kayaknya langsung. ini Diangkat nggak apa-apa. mulai pewarnaan sebelum diwarna kain harus Dipekasi ya? basah. Enggak. Setelah Ini harus dibasahi baru masuk ke warna. Ini warna bisa biru, bisa merah. Biru mana? Ini namanya garam, naftol. Naftol. Di sini garam atau pembangkit warna. Tunggu dulu 5 menit. Ini kono bantu ditepuk dilipat kaya wingi. Kaya nganu, kaya apa? Awas kena iki kono. Kono bae. Ini apa? Nah, Ya. Itu apa kok nggak boleh kepepesan? ini jenis warna. Oh, di sana. Ya kok gimana Pak? Sini. Jadi loro. Terus lipat ke sana.
Ya. Enggak apa-apa. Nah. Tadi saya cuma intermezzo. Oh iya. Oke. Bingung. Iya, saya jadi What bingung. is bingung? Bingung. Santai saja. Belum semua. Tapi emang angkatan apa bahasa habis ini emang mau dibuat Rencananya. Oh iya, satu aja. Satu apa? Merah apa biru? Karena menyesuaikan jamnya Ibu. Halo. hai Oh, sampai butek mana? Semakin butek semakin bagus. cepat sih. Oh, gitu. Yang Sip. pertama. Oke. Ini finishing untuk pelepasan lilin. Bu, kompresannya loh. Wah, gitu. Yuk, ada 2. Akan lilin. Nah, sekarang kan lilinnya lepas, motifnya kelihatan. Oke? Semangat? Semangat. Bukan sulap, bukan sihir. Berarti ini namanya sodabu. Ini untuk lepas sulit, bisa tapi lama. Halo. Tahu kok. Saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Ilmu yang sangat bermanfaat. Sukses terus untuk Dinas Kebudayaan. Tentunya kami juga akan memberikan ini kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu serta adik-adik peserta Bintek Batik yang kami hormati, juga Bapak-Bapak selaku narasumber yang kami hormati pula. Kelihatannya untuk Bintek hari ini sudah selesai nih. Pun puas derek. Pun puas estu. Kira-kira sosok kembangnya buat ini. Insyaallah nggih. Jadi Bapak Ibu sebelum kita akhiri, mungkin barangkali 5-10 menit ada evaluasi dari hasil kegiatan adik-adik sekalian, ya. Nanti apa kekurangan, kemudian mungkin barangkali ada yang sudah baik. Ini tentunya nanti dari Bapak Marti, ya, selaku narasumber, nanti barangkali sedikit akan mengevaluasi kegiatan adik-adik sekalian. Untuk itu monggo Pak, waktu kami aturkan. Mohon izin lepas masker. Masih semangat adik-adik dan Bu Guru? Siap. Salam budaya. Yes. Mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin masing-masing kelompok mewakili satu. Saya harap ada supaya kalian adik-adik dan ibu pendamping biar lebih jelas dan paham. Monggo. Ada hal yang selama ini mungkin kita nyambut gawe bisa gerusa-gerusu, tetapi untuk membatik ternyata tidak bisa. Nah, beberapa proses yang sudah kita lewati itu dari melukisnya saja, dari memalnya saja, kita tuh sudah merasakan bahwa
keluasan tangan untuk biasa melukis itu akan terlihat. Itu yang pertama. Mungkin itu masih dianggap paling sederhana dari kegiatan ini. Kemudian setelah itu ketika kita mulai memegang cantingnya saja, memegang cantingnya itu sudah dari tangan kanan pegang canting, kemudian tangan kiri megang kainnya saja, itu ternyata butuh sesuatu banget gitu loh, dari kemampuan kita memegang kain, kemudian memegang canting, gimana canting itu kondisi nunduk, kemudian kita iringkan, kemudian di tangan kita jangan sampai tangan kita juga panas, jangan sampai kemudian ada yang netes, itu ternyata perlu pembiasaan Bapak. Jadi kalau kami dikatakan setelah kegiatan ini sudah bisa, itu sungguh-sungguh sangat jauh dari harapan, tetapi paling tidak kami sudah mengetahui proses awal bahwa dalam membatik itu memang kerja yang luar biasa. Yang menjadikan pertanyaan kami yang tadi memang belum secara maksimal kami dapatkan adalah ketika sudah melewati pencantingan, yaitu ketika mulai pewarnaan itu karena dari bahan yang harus dimasukkan ke air, kemudian berapa komposisi antara air dan bahan itu kan tadi belum sempat karena maaf selain ya tempatnya wis mojok, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilewati, kemudian setiap tahapan juga perlu waktu, maka untuk itu kami belum detail. Saya tidak tahu apakah ada leaflet atau brosur yang bisa membantu kami ketika nanti proses di madrasah, karena ini kan sebenarnya Pak, ini 2 kelas. Anak-anak ini terdiri dari 2 kelas, kelas IPS 3 dan kelas IPA 2, yang masing-masing ini sama-sama merupakan kelas keterampilan dan kita ambil separuh. Yang satu adalah dari tata busana, yang satu dari DKV ini juga memang ada kepentingan juga dengan membatik, karena nanti dia dari DKV itu kemudian kelanjutannya kita bisa untuk membatik. Jadi ini proses yang akan kita lewati Bapak, semoga kedepannya ini bisa menjadikan lebih baik untuk madrasah, dan saya tidak minta dijawab sekarang Pak Mardi, karena ini mungkin untuk pewarnaan ini juga perlu waktu yang panjang untuk belajar, dan sebenarnya kami punya guru yang berkaitan dengan ini, tapi karena itu tadi yang kemarin kita rencanakan untuk ikut, tapi karena sakit maka dia tidak bisa ada di sini. Selama ini kami kalau membatik itu yang membimbing beliau ini dalam terutama ketika pewarnaan. Demikian Bapak semuanya sekalian ini matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan Ibu yang mana panjang lebar itu bisa saya ringkaskan bahwa untuk ukur-ukuran itu dari tim Astuti mungkin bisa buka di Google-nya itu tim Astuti, passwordnya di Google ada itu. Dan juga karena membatik itu kaitannya dengan yang ini tadi sudah terjawab ya Bu ya. Untuk membatik khususnya itu memang identik dengan unsur kesabaran. Ketika kita sabar, membatik lebih cepat bisa daripada kita tergesa-gesa. Karena ini membatik khususnya itu hubungannya dengan rasa. Ketika kita mungkin panik atau stres, itu justru batikannya nggak bagus. Kalau mau membatik yang ukurannya 2 meter, itu harus pakai gawangan namanya, tapi bukan gawangan bola, gawangan. Itu mungkin di brosur itu sudah komplit. Mungkin nanti di rumah atau besok bisa dibaca semua. Dan juga itu tadi saya hanya sangat sederhana saja, mereka bingung duduknya. Jadi dari satu tungku itu duduknya diputer, jadi muteri. Jadi nanti kita ngambilnya itu dengan elegan bisa.
Begitu kira-kira. Itu saja, monggo. Kalau nggak ada mau cukup. Ya, terima kasih Pak Marti. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah ada evaluasi, kemudian ada pertanyaan dari Ibu. Ini sudah terjawab. Ini barangkali nanti adik-adik, Bapak Ibu sekalian juga masih ada hal yang ditanyakan. Barangkali nanti bisa minta nomor telepon. Ya, diundang nih ya, siap Pak Marti. Siap. Oh, siap. Itu gini dari tim Astuti. Tulisannya Astuti. Nih, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini doa kami, dari MAN ini mudah-mudahan ini hasil karyanya nanti sampai pada narasumber. Artinya hasilnya sampai di Bantul sana. Mudah-mudahan ini yang penting nanti apa yang didapat hari ini tolong nanti dikembangkan. Kemudian alat ini sampai di rumah dibuka, dicoba, jangan sampai masih utuh sampai besok. Alatnya dibuka, dicoba nanti untuk melanjutkan apa yang didapat hari ini. Silakan berkreasi. Kemudian terkait gambar-gambar, monggo silakan penjenengan memunculkan ide tersendiri. Kalau ini kan dari narasumber, monggo ini ada hanya salah satu contoh saja. Silakan nanti untuk membuat batik yang inovasi, godong telo, wong si Gunung Kidul itu yang ternyata adalah singkong. Tapi yang sementara ini kan belalang yang paling diunggulkan. Mudah-mudahan nanti ada bentuk-bentuk lain atau gambar-gambar lain yang tentunya yang bisa mengangkat Gunung Kidul. Kemudian sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik beserta Bapak-bapak narasumber, ini barangkali kami dari Dinas Kebudayaan untuk menyelenggarakan ini tentunya dalam menyiapkan tempat dan sebagainya kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kami dari Dinas Kebudayaan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau menurut Bapak Ibu program semacam ini kira-kira bagus tidak? Kalau bagus, insya Allah besok di tahun depan bisa kita lanjutkan. Tadi pagi sudah disampaikan beliau Pak Agus Mantara bahwa kegiatan yang di kebudayaan ini sangat luar biasa. Jadi tidak hanya batik, termasuk pijat pun besok pagi kita juga ada pijat, ada pijat bayi. Ini besok yang diundang kalau tidak salahnya adalah guru-guru PAUD. Jadi besok, jadi semua biar kena, jadi yang seneng batik ya nanti batik, yang seneng pijat ya besok pijat. Kemudian banyak lagi, termasuk kuliner, Bapak Ibu sekalian. Kita juga mengadakan dulu ada festival kuliner, makanya ada liwet wader itu yang dari Ngelipar sana juga muncul karena lewat festival. Di kebudayaan ini sangat luar biasa untuk program-programnya. Tadi tidak hanya ketoprak, tidak hanya wayang dan sebagainya. Tadi kami bincang-bincang itu ternyata tetangga kami Pak, itu yang dari Lebak, itu juga menyampaikan foto-foto kegiatan kesenian. Silakan buat proposal, kan besok ada GSST, mudah-mudahan masih ada tempat, silakan tampilkan di TBG. Nanti dibiayai kalau tidak salah itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Dinas Kebudayaan ini program-programnya luar biasa, mudah-mudahan nanti program ini juga bisa bertambah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran atensi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang telah mendukung program kami, karena kami punya program kalau penjenengan kami undang tidak datang berarti kan program kami tidak sukses. Jadi mudah-mudahan ini adalah awal buat adik-adik yang baru mengenal batik, yang nanti kedepannya penjenengan semua paling tidak bisa jadi pengusaha. Amin. Ini harapan kami. Terus pokoknya pikirannya rasa ketukur PNS terus. Kita didik tetap kita usaha. Kalau bisa kita jangan diperintah terus nih, iso ya WDK kan perintah. Paling tidak kita dijulakan jadi bos itu kan. Nah, gitu. Jadi pengusaha sukses. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik juga Bapak dari Astuti Tim yang telah membimbing kepada MAN 1 Bapak Ibu sekalian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kemudian kami juga tidak bisa memberi apa-apa kecuali Allah yang nanti yang akan memberikan ganti. Kemudian hak Bapak Ibu sudah diterima semua. Apa yang tadi? 1 alat, yang kedua amplop. Nah isinya tidak usah dianu Ibu. Tidak usah di nun sewu.
Jadi memang seperti itu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang panjenengan dapat hari ini tentunya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya nanti panjenengan bisa usaha ekonomi untuk khususnya di Gunung Kidul ini akan semakin baik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa salam budaya. Lestari budaya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Sekali saya mohon maaf. Dirakan sugeng kundur. Rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.